Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Bagaimana dengan liburan, teman-teman? Kita punya hampir boleh dibilang kalau buat saya sendiri, saya sudah libur trading dari minggu yang lalu karena minggu yang lalu kita hanya punya 2 hari efektif untuk melakukan transaksi dalam Bursa Efek Indonesia. Dan karena ketidakefektifan itulah saya memilih untuk tidak melakukan open posisi. Bahkan kalau sampai saya melakukan open posisi, saya mungkin akan melakukan trading cepat untuk hanya mendapatkan gerakan-gerakan yang sifatnya volatile dan saya lepas. Kenapa dengan waktu transaksi atau waktu efektivitas daripada bursa yang terlalu sedikit, kita cenderung harus menahan diri untuk melakukan transaksi? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada bursa, terutama bursa dunia, saat kita sedang liburan. Contoh kayak hari ini, gitu ya. Hari ini saya yakin sekali banyak sekali yang mungkin sedang ketar-ketir melihat bagaimana Dow Jones bereaksi selama kita libur. Jadi ada 3 hari ini, teman-teman bisa lihat dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat kemarin, Dow Jones mengalami gap down. Dan kita mungkin melihat bahwa ada support di 26.300 ini cukup efektif dalam menahan penurunan Dow Jones saat ini. Tapi apakah Dow Jones akan bertahan di atas 26.300 itu? Pasar saat ini, kita melihat kalau pasar US dan pasar dunia saat ini sedang menanti bagaimana hasil pemilu yang terjadi di Amerika Serikat. Ya, jika kita melihat konsensus dari hasil polling yang ada di 27 to win, 270 to wins website ini, kita akan melihat bahwa secara polling berarti ini bukan hasil yang nyata, tetapi ini adalah hasil polling yang ada menunjukkan bahwa Biden kemungkinan besar akan memenangkan pemilu kali ini. Tetapi teman-teman harus ingat, ini adalah konsensus. Sama halnya dengan konsensus yang pernah terjadi di 2016 yang lalu, di mana pada saat itu Hillary Clinton dan Donald Trump juga bertarung dalam pemilu ini. Hasilnya kurang lebih pada saat polling terakhir kita melihat hasilnya kurang lebih seperti ini juga. Apakah ini deja vu atau sebuah kejadian yang mungkin akan terulang? Tiba-tiba Donald Trump dari hasil polling yang kalah bisa akhirnya memenangkan pemilu. Kita tidak pernah tahu. Itu yang sedang diantisipasi oleh pasar saat ini. Walaupun kita melihat bahwa banyak sekali sentimen-sentimen yang memungkinkan Trump untuk kalah. Di antaranya soal penanganan virus corona yang sedang menjadi pandemi di US. Bahkan US ini sekarang adalah peringkat pertama di dalam pandemi corona untuk penularan yang terjadi di sebuah negara, itu yang pertama, top-topnya. Dia ada di peringkat pertama dengan 9.300.000 kasus lebih, dan saat ini kasus yang aktif mungkin masih ada sekitar 3 juta lebih, ya, 3 juta lebih kasus itu yang masih aktif. Bahkan kalau teman-teman lihat dari grafiknya, kita melihat ada sebuah lonjakan kasus yang sedang terjadi di Amerika ini, ya. Teman-teman bisa lihat dia tadinya sudah mulai turun dan mengalami lonjakan kembali. Ini mungkin adalah salah satu hal yang mungkin bisa membuat si Donald Trump ini kalah di dalam pemilu kali ini. Karena apa? Penanganan terhadap virus corona ini dia benar-benar tidak serius. Teman-teman bisa lihat juga video-video tentang kampanyenya dia. Pemerintahannya menyarankan 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetapi pada saat pelaksanaan di lapangan, pada saat kampanyenya, kita bisa melihat kerumunan-kerumunan itu tidak ada maskernya, tidak ada social distancingnya sama sekali. Jadi mungkin dari situ juga, yaitu menjadi klaster baru penyebaran yang terjadi di Amerika Serikat. Kita nggak tahu, tetapi yang kita mau lihat adalah bagaimana pasar bereaksi terhadap polling yang ada dan kenyataan yang mungkin nanti sedang diantisipasi oleh pasar. Ini mungkin yang tercermin di technical ini. Jika support ini 26.300 ini tertembus, maka kita akan lihat indeks Dow Jones akan cenderung menuju ke area 25.000. Siapapun yang menang, kita akan melihat memang akan ada koreksi pada Dow Jones ini. Kenapa ada koreksi? Satu, karena peningkatan harga pada sejumlah saham, bahkan hampir boleh dibilang kita boleh katakan banyak saham yang
sudah berada di area-area resisten atau kita boleh katakan itu adalah bubble ya, di mana pandemi ini memukul sekali perekonomian, tetapi harga-harga saham tersebut bisa melonjak begitu tinggi. Apakah ini karena dukungan stimulus atau memang karena fundamental perusahaannya? Ya, dari laporan Q3 untuk Nasdaq terutama untuk saham-saham teknologi, memang kecenderungan yang ada adalah menunjukkan adanya peningkatan pada pendapatan mereka setelah lockdown kemarin ya, pada bulan Maret kemarin. Jadi hampir boleh dibilang rata-rata perusahaan memang ada di area yang meningkat pendapatannya, karena kalau dibandingkan dengan periode lockdown kemarin di mana pandemi itu memang lagi parah-parahnya, perekonomian di seluruh dunia hampir boleh dibilang kita bilang tutup toko. Dan pada Q3 ini, laporan Q3 tidak mengherankan kalau laporan Q3 ini membaik, dan sangat tidak bisa membandingkan Q2 dengan Q3 ini. Kita harus melihat bagaimana Q3 ini dengan Q4 pada tahun depan ya. Nah, ini yang sedang diantisipasi oleh pasar. Jadi yang pertama yang sedang diantisipasi oleh pasar adalah bagaimana hasil pemilu di US ini. Yang kedua adalah yang sedang diantisipasi pasar adalah proyeksi laporan Q4 yang akan keluar di tahun yang akan datang. Pasar akan melakukan antisipasi, pasar akan melakukan adjustment dari saat ini. Teman-teman jangan menunggu laporan keuangannya keluar baru teman-teman kejar. Pasti sudah telat. Karena kecenderungan yang ada di bursa, terutama di technical ya, mereka akan berjalan di depan. 3-4 bulan di depan dari kondisi real saat ini. Saat ini iya, kita boleh katakan kondisi realnya itu sangat-sangat jelek sekali. Kita melihat bagaimana Eropa mulai mewacanakan adanya lockdown kembali, seperti yang terjadi di Prancis ya. Memang kasusnya memang belum pernah selesai gitu ya. Dari sejak Maret kemarin memang sudah flatten, tetapi dari Agustus kita udah melihat ada peningkatan kasus yang cukup signifikan, terutama di bulan Oktober ini. Peningkatan kasus cukup signifikan. Makanya Prancis mulai mempertimbangkan untuk diberlakukan lockdown. Sama halnya dengan Spanyol. Spanyol juga sedang mempertimbangkan adanya lockdown. UK, bahkan kita melihat bahwa Bank Sentral Eropa atau ECB sudah mencoba untuk mengeluarkan sejumlah stimulus ya, dan stimulus yang paling besar adalah dari Jepang. Kenapa stimulus ini harus dikeluarkan? Karena kita melihat memang keadaan ekonomi membutuhkan hal itu untuk menunjang agar tidak sampai kolaps. Pasar sedang menanti itu. Nah, bagaimana dengan pasar Indonesia? Ya, Indonesia sendiri secara teknikal kita mau melihat, secara teknikal kita lihat indeks sudah cenderung sedang ada di area konsolidasinya. Ya, indeks saat ini kalau teman-teman lihat ada trend line ini, ya ada upper trend line dan lower trend line. Teman-teman bisa lihat indeks saat ini ada di area upper trend line itu, atau ada di area resisten. Kalau teman-teman lihat juga area supply dan demand-nya, kita melihat indeks juga berada di antara itu. Jadi ada di persimpangan jalan ya. Kalau kita lihat di trendline ini, cenderung kita akan melihat bahwa akan ada pergerakan indeks menuju untuk retest ke lower trendline ini. Ada di sekitar 4.992. Dan kemarin saya sudah sempat menyebut bahwa ada area 5.030 itu akan menjadi sebuah area yang teman-teman boleh perhatikan. 5.030. Jadi jika indeks benar akan retest ke lower trendline ini, yang mungkin akan terjadi di awal-awal November, dan lower trendline ini cukup kuat untuk menahan indeks, jadi kita akan melihat bahwa indeks masih akan konsolidasi di sekitar ini. Dia akan retest kembali ke area sekitar 5.100 sampai 5.050. Dan kalau sentimen atau katalis yang ada cukup bagus ya, terutama sekarang kan ada Omnibus Law yang mulai menggerakkan saham-saham properti, terus ada komoditi dari nikel, CPO, termasuk timah yang sudah mulai menunjukkan pergerakan bullishnya. Kita akan melihat bahwa indeks mungkin akan bisa retest sampai ke
sekitar EMA 20 di 5.225. Ini mungkin di November ini ya. Dan yang kita lihat juga di November, sentimen yang ada adalah window dressing. Window dressing adalah adjustment dari para smart money atau institusi atau fund manager. Mereka melakukan adjustment untuk menyesuaikan perkembangan di tahun yang akan datang di 2021, yang mana kita memang akan melihat memang akan masuk ke dalam resesi atau masa resesi, masa sebelum terjadinya pemulihan atau terjadinya, kalau di price cycle kita sebutnya sebagai markup, kalau di sektor rotation kita sebutnya sebagai fase recovery. Jadi harus ada satu fase di mana tiarap dulu, di mana resesi terjadi, Corona ini selesai ya, karena kita melihat juga ada berita tentang ketersediaannya vaksin di bulan November ini, dan di bulan Desember akan datang vaksin dengan dosis yang lebih tinggi ya. Dan di tahun 2021 kenapa kita bilang itu akan menjadi masa resesi atau masa tiarap buat ekonomi? Karena kita akan lihat upaya terakhir pemerintah untuk menghilangkan atau menetralkan kerusakan-kerusakan yang terjadi karena pandemi ini dengan adanya vaksin, dengan mulai keluarnya vaksin dalam dosis-dosis yang lebih besar, dan kita ngelihat pandemi corona ini mulai kehilangan kekuatan dalam mempengaruhi perekonomian. Jadi itu yang kita mau tunggu di 2021, dan apa yang sedang kita mau lakukan di November 2020 ini adalah teman-teman persiapkan diri. Karena apa? Kita melihat bahwa 2021 itu adalah masa-masa di mana konsolidasi dan recovery akan terjadi. Jika tidak ada sentimen yang lebih besar daripada corona, kita melihat November ini adalah diskon terakhir untuk indeks harga saham gabungan. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan sebuah keuntungan atau rally yang panjang di 2021, November ini adalah kesempatan terakhir buat teman-teman. Jadi yang kita lihat, kalau memang dari sektor rotasi ini akan memasuki masa resesi, teman-teman bisa memilih dua sektor. Sektor pertama adalah sektor perbankan. Sektor perbankan, jika terjadi koreksi pada sektor tersebut, terutama untuk saham-saham yang kita bilang too big to fail, teman-teman sudah boleh mulai koleksi untuk investasi di 2021 terutama ya. Yang kedua adalah sektor yang defensif, yaitu sektor yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu customer good, kebutuhan untuk healthcare-nya, kesehatannya, dan utility. Utility mungkin kalau di Indonesia agak terbatas ya, tetapi teman-teman bisa lihat ada di sektor telekomunikasi, karena itu adalah sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang walaupun ini dalam masa resesi. Jadi teman-teman mau mengikat pinggang lebih ketat mungkin untuk hal yang lain, tetapi untuk hal-hal seperti ini, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan, itu susah untuk dilakukan. Jadi dua sektor ini saya boleh rekomendasi. Pertama adalah sektor perbankan jika terjadi koreksi di sana. Jadi teman-teman bisa lihat supportnya ada di mana. Buy on support. Collect itu untuk dipanen di 2021. Yang kedua adalah sektor customer good. Teman-teman bisa lihat sektor di customer good ada beberapa saham yang cukup bagus di sana. Dan yang ketiga adalah sektor telekomunikasi dan infrastruktur plus healthcare. Jadi 4 sektor ini teman-teman bisa perhatikan untuk di bulan November ini jika terjadi koreksi. Oke, demikian teman-teman untuk market update kita hari ini. Sampai ketemu lagi di market update yang akan datang. Salam tim.